Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 1, bagaimana kabar kalian minggu ini? Semuanya sehat kan? Alhamdulillah. Ingat tetap jaga kesehatan. Oke? Oke ya. Untuk kelas 1 minggu ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu perilaku terpuji. Untuk bagian yang kedua, perilaku terpuji untuk bagian yang kedua ini akan membahas tentang hormat dan patuh. Oke ya, langsung saja kita masuk ke materi. Sebelum itu kita ingat kembali pelajaran yang telah lalu. Pelajaran minggu lalu itu kita membahas tentang berkata yang baik dan pemaaf, ya kan? Kemarin itu kan kita harus berkata yang baik. Kalau kita itu tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Dan juga kita harus jadi orang yang pemaaf. Kalau ada orang yang teman kita yang salah, sebelum teman kita meminta maaf, kita juga sudah harus memaafkan teman kita itu. Makanya kita harus menjadi anak yang bisa berkata baik dan menjadi anak yang pemaaf. Itu merupakan inti dari materi yang minggu lalu, yang bagian 1. Kemudian untuk bagian yang kedua, ini kita membahas tentang perilaku terpuji yang lain, yaitu hormat dan patuh. Maka kita itu harus hormat dan patuh kepada orang tua. Selain itu, kita juga harus hormat dan patuh kepada guru. Jadi pembahasan kita nanti, kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua, dilanjutkan hormat dan patuh kepada guru. Kita mulai dari hormat dan patuh kepada orang tua. Siapa orang tua kita? Orang tua kita itu ya orang yang melahirkan dan memelihara kita, yaitu ayah dan ibu. Itu termasuk atau disebut orang tua. Menghormati orang tua itu merupakan akhlak yang terpuji, perbuatan yang sangat mulia, yaitu menghormati orang tua. Lalu bagaimana sikap kita untuk menghormati orang tua itu? Banyak sekali sikap yang bisa kita lakukan untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Di antaranya yang nomor 1, yaitu bertutur kata yang sopan dan lemah lembut kepada orang tua. Jadi dengan orang tua itu kita harus berkata-kata yang sopan, berkata-kata yang lemah lembut, tidak boleh berkata-kata jorok, tidak boleh berkata yang keras, dan juga apalagi membentak, itu tidak boleh. Jadi dengan orang tua kita harus bertutur kata yang sopan dan lemah lembut. Berikutnya, sikap yang nomor 2 adalah meminta maaf jika bersalah. Jadi kalau kita itu bersalah kepada orang tua, maka kita harus segera minta maaf. Minta maaf itu jangan menunggu kalau sudah Hari Raya Idul Fitri misalnya. Jangan. Tapi setiap kita melakukan kesalahan kepada orang tua, maka kita harus segera minta maaf kepada orang tua kita. Kemudian sikap yang nomor 3 adalah melaksanakan perintah orang tua. Jadi kalau kita itu diperintah orang tua,
maka harus kita laksanakan. Kecuali kalau perintahnya itu untuk kejahatan, itu tidak boleh kita laksanakan. Tapi selama perintahnya itu baik, bukan untuk kejahatan, maka perintah itu harus kita laksanakan. Itu merupakan salah satu sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Berikutnya yang nomor 4 yaitu jujur dalam segala urusan. Jadi kalau kita itu ditanya oleh orang tua tentang urusan kita, maka kita harus jujur kepada orang tua kita. Jangan sampai kita berbohong. Berikutnya yang nomor 5, sikap hormat dan patuh kepada orang tua adalah membantu orang tua tanpa diminta. Jadi kita harus membantu orang tua setiap hari. Ayo, siapa siswa kelas 1 yang setiap hari sudah membantu orang tuanya? Mungkin 1-2 ada ya yang sudah, tapi mungkin kebanyakan juga belum. Maka dari itu mulai hari ini yang belum membantu orang tua, ayo kita bantu orang tua kita. Meskipun orang tua kita tidak memerintahkan kita untuk membantu. Tuh, yang nomor 5. Berikutnya sikap hormat dan patuh kepada orang tua yang nomor 6 adalah mendoakan orang tua. Baik itu orang tua masih hidup maupun orang tuanya kita sudah mati, maka harus kita doakan setiap hari. Bagaimana bunyi doanya? Bunyi doanya adalah seperti ini. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Itu merupakan lafal doa untuk orang tua kita. Bisa kira-kira kalian melakukan sikap-sikap yang kita bahas itu tadi? Bisa ya? Alhamdulillah kalau bisa. Sekarang kita lanjut tentang hormat dan patuh kepada guru. Kalau tadi kepada orang tua, sekarang kepada guru. Siapakah guru itu? Kira-kira siapa? Guru itu adalah orang yang mengajar dan mendidik kita di sekolah. Jadi guru itu merupakan orang-orang yang mengajar dan mendidik kita ketika kita berada di sekolah. Dan menghormati guru itu merupakan akhlak yang terpuji. Jadi menghormati orang tua, menghormati guru itu merupakan akhlak yang sangat terpuji. Maka dari itu harus kita lakukan sedikit demi sedikit. Berikutnya, bagaimana sikap kita agar bisa hormat dan patuh kepada guru? Ada banyak sikap. Yang pertama, bersikap rendah hati terhadap guru. Jadi, kepada guru kita itu tidak boleh menyombongkan diri. Kita harus bersikap rendah hati. Itu ya. Berikutnya, sikap hormat dan patuh kepada guru yang nomor 2 adalah bertutur kata yang sopan terhadap guru. Jadi kalau kita itu bertutur kata dengan guru, maka harus menggunakan kata-kata yang sopan. Jangan menggunakan kata-kata yang jorok. Berikutnya yang nomor 3, sikap hormat dan patuh kepada guru adalah mengucap salam jika bertemu dan mengucap salam jika berpisah. Jadi kalau kita mungkin dalam perjalanan kemudian bertemu dengan guru kita, maka kita harus mendahului mengucap salam. Baik itu ketika saat bertemu maupun saat berpisah.
Berikutnya, sikap hormat dan patuh kepada guru yang nomor 4 adalah mentaati semua perintah dan nasihat guru. Jadi, setiap perintah dan nasihat guru harus kita taati. Selama perintahnya itu perintah dalam hal kebaikan, bukan perintah dalam hal kejahatan. Itu ya. Jadi semua perintah dan nasihat guru harus kita taati. Dan sikap hormat patuh kepada guru yang nomor 5 adalah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi semua tugas yang diberikan oleh guru itu kalian kerjakan tepat waktu. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas, kesimpulan yang pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu merupakan perbuatan yang mulia. Jadi kita itu ketika hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, perbuatan kita sudah dianggap mulia. Maka oleh karena itu, mari kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kira-kira kalian bisa hormat dan patuh kepada guru? Bisa ya? Hormat dan patuh kepada orang tua? Bisa ya? Alhamdulillah. Sementara itu, semoga materi sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.